Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Tirnauli Martun dengan NPM 221-2011-431. Di sini saya akan memaparkan hasil dari dokumen saya atau penelitian saya dari studi putusan nomor 11 tahun 2024 tentang kepilitan di Pengadilan Niaga, Surabaya dengan judul Eksistensi Kreditor dalam Kasus Wan Prestasi Villa yang Pilot. Di sini saya sudah memaparkan ringkasan tentang yang saya akan bahas. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah latar belakang. Di Indonesia, peristiwa seputar debitur yang bangkrut sering melibatkan serangkaian proses hukum yang diajukan oleh kreditor dengan tujuan untuk memulihkan utang. Dalam hal ini, regulasi terkait kepalitan itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepilitan secara definisi bahwa kepilitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas. Dalam putusan tersebut, saya mengambil kasus villa yang berada di Bali yang terlibat dalam keputusan kepilitan berawal dari peminjaman uang dari Larry Yusuf sebagai pemohon satu dan Iket Tuswena, pemohon yang kedua, kepada Inyoman Sedana sebagai termohon pilot dengan dalih untuk investasi pembangunan villa yang berada di Dreamland, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan, Bali. Lalu, dalam hal ini terjadi peristiwa wan prestasi, yakni Inyoman Sedana tidak dapat menepati janjinya untuk membayar utang dari kedua kreditor dan telah melanggar Pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu, aspek penting dalam kasus ini adalah perlakuan terhadap berbagai jenis kreditor. Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan terhadap pinjaman mereka akan memiliki posisi yang lebih kuat dibanding kreditor tanpa jaminan atau disebut dengan kreditor konkuren. Adanya perbedaan ini juga akan mempengaruhi pada hasil keputusan kebangkrutan distribusi aset. Namun, itu akan adil pada akhirnya. Ditambah lagi, kasus ini juga akan berlanjut dan dilakukan permohonan pilot kepada termohon melalui kreditor di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagaimana kedudukan Inyoman berada di Bali, maka sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Kepres nomor 97 tahun 99 menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya akan meliputi wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Timur. Selain itu, proses ini juga akan mengarah pada penunjukan kurator yang akan bertanggung jawab untuk mengelola aset debitur dan memastikan bahwa proses kebangkrutan akan dilakukan secara adil. Lalu di sini ada pihak dalam putusan pilot. Dalam putusan ini terdapat pemohon pertama yaitu sebagai kreditor konkuren tanpa adanya hak pembendaan yang bernama Larry Yusuf Supriyanto telah meminjamkan uang sebesar 325 juta dan pada tanggal 20 November tahun 2023 telah tertandatangani surat pernyataan utang, pembayaran utang, namun tidak diindahkan oleh termohon. Lalu ada pemohon pilot yang kedua, yang juga sebagai kreditor konkuren, yang bernama Ika Tutwena, turut dalam pembuatan investasi pembangunan villa yang berada di Dreamland, Kuta Selatan, Desa Ungasan, Bali, dengan memberikan uang sebesar 250 juta kepada termohon, dan juga membuat surat pernyataan namun tidak diindahkan oleh Inyoman atau tidak dibayarkan kewajibannya. Lalu ada kreditor lainnya seperti lembaga pembiayaan desa, yaitu rumah tempat tinggal termohon, itu telah dijaminkan dan telah terpasang hak tanggungan. Hak tanggungan dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan dalam kasus ini termasuk dalam kreditor separatis sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Kepailitan atau PKPU yang menyatakan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang paling tinggi kedudukannya dan dapat menjual asetnya sendiri dalam jangka waktu 60 hari. Dan yang terakhir ada termohon, yaitu Inyoman Sedana yang beralamat di Dinas Wangui Ungasan, di Kecamatan Kuta Selatan, dan sekaligus menjadi seorang debitur atau pemilik villa di Dreamland.
Di sini ada jenis kreditor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis kreditor ini dibagi menjadi tiga. Kreditor separatis, yang kewenangannya ada di pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Dalam hal ini, hak kebendaan merupakan hak tanggungan, yakni rumah tempat tinggal inyoman. Lalu ada kreditor preferen, di sini tidak ada disebutkan bahwa adanya kreditor preferen. Dan yang terakhir adalah kreditor konkuren tanpa hak kebendaan. Dalam hal ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada Leri dan Iketut Suena. Lalu ada permohonan pilot. Alasan permohonan pilot ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUK, maka syarat-syaratnya adalah yang pertama, utang yang tidak dapat ditagih, sebagaimana para kreditor ini sudah mengklaim utang-utangnya di tahun yang sama, di tahun 2019, terkait investasi pembangunan villa tahun 2019, dan utang tersebut telah jatuh tempo berdasarkan surat pernyataan pembayaran utang di tahun 2023, maksud saya di tanggal 20 nomor di tanggal 20 November dan 29 Januari tahun 2024 sampai sekarang tidak dapat dilunasi hingga batas waktu yang telah disepakati. Lalu ada debitor yang tak mampu bayar utang. Alasan permohonan ini sebagai bentuk juga solusi bagi debitur yang tidak mampu lagi membayar utangnya telah jatuh tempo kepada dua kreditor atau lebih. Dan adanya permohonan palit ini bisa melindungi hak para kreditor melalui likuidasi aset debitur secara merata. Lalu ada alasan majelis hakim niaga. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pilot atas pemohon pilot 1 dan pemohon pilot 2 karena telah memenuhi syarat baik secara formil maupun material sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU, khususnya pasal 2 ayat 1 bahwa debitur telah tidak mampu lagi membayar utangnya dan telah mendapat surat teguran dari beberapa kreditor. Setelah dinyatakan putusan pilot, maka akan ada penunjukan hakim pengawas dan pihak pengurus. Pihak pengurus dalam hal ini adalah kurator. Sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Kepailitan, maka kurator bertugas untuk mengurus dan atau membereskan harta pilot pasca putusan pernyataan pilot. Kurator harus benar-benar memperhatikan dudukan masing-masing tiap kurator. Maksud saya, masing-masing kreditor, apakah kreditor separatis, preferen, atau konkuren. Dalam hal ini juga meliputi balai peninggalan harta, dan kurator lainnya sesuai dengan pasal 69 sampai 70 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Lalu di sini ada hakim pengawas. Hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot secara bijaksana dan bersamaan dengan kurator dalam hal pemberesan harta pilot dan tidak boleh merugikan salah satu pihak apakah itu debitor atau kreditor sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Kepailitan atau PKPU terkait kewenangannya. Nah, di sini di dalam putusan ini terdapat nama-nama kurator yakni Wahyu Hidayat, Ciangdi, dan Haji Camdani. Pada saat pemberesan harta pilot, salah satu prosesnya yakni penjualan harta pilot yang dilakukan oleh kurator, dan apabila harta pilotnya telah laku terjual oleh kurator dengan cara lelang, maka berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Kepailitan, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan yang telah dicocokkan dan akan diserahkan kepada hakim pengawas paling lama 30 hari. Apabila hakim pengawas juga dapat berpendapat terdapat cukup uang tunai. Di putusan ini telah menunjuk Kadarisman Al-Riskandar, SHMH, sebagai hakim niaga dalam Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim pengawas. Setelah dinyatakan pilot oleh pengadilan, terdapat akibat dari putusan pilot ini. Sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, maka akibat dari putusan pilot tersebut ada di pasal 21 sampai 26 dan salah satunya dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa debitur pilot demi hukum akan kehilangan hak kebendaan atau keperdataannya dalam menguasai kekayaannya termasuk harta pilot sejak hari putusan pilot diucapkan atau pada pukul 00 dini hari. Sekian dari saya. Terima kasih.